Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alifanda. Di sini saya akan membahas ataupun mengutarakan opini saya ataupun critical thinking saya mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia yang membuat pemerintah melakukan gerakan PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar guna mengurangi peningkatan jumlah penderita COVID-19. Berikut penjelasan saya. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular kepada manusia. Walaupun yang ditularkan lebih banyak menyerang pada lansia, namun tidak menutup kemungkinan menyerang pada bayi, anak-anak, remaja, bahkan hingga dewasa, baik itu ibu hamil ataupun ibu menyusui. Infeksi virus corona ini atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini sangat cepat sekali menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan saja. Namun, pada kenyataannya, pemerintah Indonesia sudah terlambat dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dilansir dari mediasuara.com, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi antara lain PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar yang berdasar pada UU nomor 6 tahun 2020 tentang kekarantinaan kesehatan, kemudian Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini dikeluarkan saat data sudah menunjukkan 1.528 orang terjangkit virus corona, kemudian 136 orang dinyatakan meninggal dunia dan 81 orang dinyatakan sembuh. Jika dibandingkan dengan penanganan COVID-19 di wilayah Vietnam, negara ini sangat sukses besar dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Mengapa bisa begitu? Dilansir dari media CNBC Indonesia, Vietnam dikabarkan sudah menyiapkan berbagai upaya dalam menangani pandemi COVID-19 ini jauh sebelum terkonfirmasi. WHO menyebutkan saat Wuhan baru melaporkan 27 kasus, Vietnam sudah mengambil ancang-ancang. Nah, inilah yang membuat Vietnam sukses besar dalam menangani pandemi ini, yaitu sudah sedia payung sebelum hujan. Strategi yang dilakukan pemerintah Vietnam seperti melakukan pelacakan kontak terhadap orang yang diduga sebagai penyebar ataupun yang terinfeksi agar segera bisa diisolasi, kemudian melakukan pengawasan ketat terhadap orang yang dicurigai terinfeksi, dan mengenalkan aplikasi seluler bernama nCoV untuk memungkinkan masyarakat menyatakan keadaan kesehatan mereka setiap hari. Lalu, apakah pemerintah Indonesia sudah mulai berhasil menekan angka penderita COVID-19? Jawaban saya ada pada pembahasan setelah ini. Penanganan pemerintah yang saat ini dilakukan adalah gencatannya gerakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang awal mula dilakukan oleh wilayah DKI Jakarta pada 10 April 2020 lalu, yang sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan. Kemudian disusul Kota Bekasi, lalu Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor, kemudian Kota Depok, lalu Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta Tangerang Selatan. Yang mana 9 wilayah tersebut sudah menerapkan PSBB di awal April lalu. Hingga saat ini, hampir seluruh wilayah sudah menerapkan gerakan PSBB, termasuk di wilayah Jawa Timur sendiri yang sudah memulai gerakan PSBB ini pada tanggal 28 April 2020 lalu.
yang mana cukup bisa menekan angka COVID-19 walaupun setiap harinya mengalami kenaikan. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia sudah baik dalam menangani pandemi COVID-19, terutama di wilayah yang saya tinggali, berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Ponorogo. Di Ponorogo sendiri, dalam mengatasi pandemi ini, pemerintah mewajibkan penggunaan masker ketika memasuki kota Ponorogo, kemudian pembentukan Satgas COVID-19, kemudian pembentukan Satgas Trauma Healing untuk mengatasi kondisi psikologis masyarakat terkait keluhan COVID-19, kemudian adanya penyemprotan disinfektan di setiap daerah, dan juga patroli serta sosialisasi pentingnya penggunaan masker karena masyarakat Ponorogo sendiri masih banyak yang ketika keluar rumah tidak menggunakan masker pada saat ini. Sebenarnya berhasil tidaknya penekanan angka COVID-19 di Indonesia sendiri itu kuncinya ada pada masyarakat dan juga pemerintah. Pemerintah saat ini sudah baik melakukan penanganan kasus COVID-19 ataupun pandemi virus corona ini. Namun, alangkah baiknya jika pemerintah Indonesia itu juga cepat tanggap, seperti mencontoh negara Vietnam yang melakukan penanganan pandemi ini di saat kota Wuhan masih melaporkan baru 27 kasus. Jika saja pemerintah Indonesia menggagas peringatan dari WHO, mungkin orang yang terjangkit tidak akan separah sampai saat ini. Ketika masih beberapa negara saja di wilayah Asia Tenggara yang terjangkit virus corona ini, pemerintah Indonesia masih bersantai. Sehingga peringatan WHO itu tidak dihiraukan. Dilansir dari media covid19.go.id, pasien yang dinyatakan positif terkena COVID-19 berjumlah 12.438 orang, kemudian yang dinyatakan sembuh berjumlah 2.317 orang, dan yang dinyatakan meninggal dunia berjumlah 895 orang. Berbeda sekali dengan ketika pertama kali yang sudah saya jelaskan tadi, saat Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakannya, yang mana angka orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 lebih banyak daripada orang yang sembuh. Ini sudah sangat memiliki peningkatan yang drastis dalam penekanan angka COVID-19 di Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sudah melakukan penanganan pandemi COVID-19 ini dengan sangat baik. Walaupun masih ada kekurangannya. Akhir kata, tetap stay di rumah, jaga kebersihan dan jangan lupa sering cuci tangan, dan makanlah makanan yang bergizi agar imun di dalam tubuh kita selalu terjaga sehingga kita terhindar dari segala penyakit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.